Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan rekonas atau apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Baik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, masih di Budiman's Channel, dan kali ini tuh ada satu hal yang menarik juga yang pengen aku bahas ke teman-teman semua tentang beberapa aspek-aspek yang sering dilupakan gitu, aspek-aspek yang sering dikesampingkan di dunia arsitektur gitu. Dan salah satu aspek ini juga seharusnya mampu menunjang seorang arsitek untuk mampu berkembang di masa depannya atau untuk mampu berkembang di skillnya teman-teman semua. Nah, sebenarnya hal ini tuh udah umum banget kita ketahui teman-teman. Bahkan untuk di semua bidang keilmuan pastinya itu sangat dibutuhkan skill ini teman-teman, yaitu adalah public speaking. Nah, kenapa aku ingin menyinggung public speaking ini teman-teman? Karena banyak sekali percontohan atau banyak sekali di dunia arsitektur khususnya itu mahasiswa-mahasiswa arsitek atau calon-calon arsitek atau bahkan seorang arsitek pun itu memiliki kesulitan dalam menjelaskan desainnya sendiri teman-teman. Nah, ini menjadi suatu polemik tersendiri ya, menjadi suatu problem tersendiri bagi seorang arsitek atau bagi seorang calon arsitek gitu. Nah, kalau aku menilai pribadi teman-teman, public speaking ini merupakan sebuah modal penting ya seharusnya yang dimiliki oleh seorang arsitek, terutama ketika dia sudah mulai berpraktek atau bahkan dari semenjak mahasiswa aja itu udah memang harus dilatih gitu teknik presentasi dalam arsitektur gitu, teknik public speaking pastinya dalam arsitektur gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita lupakan teman-teman. Ternyata public speaking ini bukan hanya tentang bagaimana kita itu pede menjelaskan kepada orang lain tentang desain kita, bagaimana kita berani mengemukakan pendapat kita tentang sebuah isu-isu problematik di arsitektur. Tapi selain itu ada satu sisi yang juga kita lupa, adalah tentang bagaimana kita menguasai keilmuan ini gitu. Bagaimana kita menguasai sebuah pembicaraan gitu teman-teman. Apalagi kalau kita lagi mempresentasikan konsep atau desain yang kita punya gitu. Nah, dari sini aja kita harus belajar tentang bagaimana kita harus mengerti istilah-istilah, terutama di dalam dunia arsitektur. Kita harus mengerti beberapa istilah-istilah yang memang sering dipakai di dunia arsitektur gitu teman-teman. Sehingga ketika kita mengerti istilah-istilah yang kita gunakan, ketika kita paham dengan apa yang kita tuju dalam presentasi kita, apa yang kita maksudkan dalam sebuah perbincangan, itu akan membuat audiens kita, akan membuat orang yang mendengar kita itu merasa seperti kita itu benar-benar mendalami apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Nah, konten inilah atau public speaking inilah yang seharusnya menjadi nilai penting dalam presentasi arsitektur gitu. Nah, bukan berarti arsitek itu hanya berbicara mengenai konsep-konsep desain 3D, kemudian detail, engineering, dan seterusnya gitu. Tapi seorang arsitek juga berbicara tentang isu sosial. Kita juga berbicara tentang bagaimana kita memecahkan masalah-masalah menjadi problem solver dalam sebuah isu yang ada di tengah-tengah masyarakat teman-teman. Misalkan isu sampah. Dulu aku waktu kuliah teman-teman ya, itu memang sering sekali ketika kita kuliah di lapangan atau kita berjalan di sebuah kota gitu. Problematik yang paling sering ditemukan itu adalah tentang sampah, tentang bagaimana tata kota dalam mengkaji sistem persampahan ini ya pasti teman-teman ya. Bagaimana masyarakat kita juga belum banyak yang sadar dalam pemilihan atau dalam mengkategorikan sampah-sampah itu teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi isu tersendiri bagi dunia arsitektur pastinya teman-teman. Nah, dari sini seorang arsitek juga harus mampu mengemas itu dan juga memprestasikannya dengan baik gitu. Nah, jadi kemampuan public speaking yang dimiliki seorang arsitek itu akan mampu memberikan kepercayaan diri juga kepada dia gitu. Apalagi kalau misalkan ketika dia berbicara sebuah teori, dia berbicara sebuah hasil penelitian ya. Apalagi kalau berbicara tentang sebuah konsep, itu memang harus mempergunakan istilah-istilah atau mempergunakan gaya bahasa yang cukup meyakinkan gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, aku juga merasa banyak sekali mahasiswa arsitektur yang sekarang itu yang ketika disuruh mempresentasikan hasil karyanya, hasil studinya di studio perancangan, mungkin itu memiliki kendala dalam berbahasa, teman-teman. Memiliki kendala dalam keterbatasan diksi-diksi dalam dunia arsitektur gitu. Nah,
salah satu cara untuk menjawab ini menurut aku adalah dengan sering membaca dan juga memahami beberapa literatur yang digunakan di dalam analisis sebuah konsep gitu. Jadi ketika kita benar-benar menguasai dan mendalami apa yang kita rencanakan sendiri, apa yang kita buat sendiri, apa yang kita jadikan karya, itu seharusnya kita bisa berbicara panjang lebar, teman-teman. Bisa berbicara dari sudut manapun, dari perspektif manapun. Karena ketika kita mampu memberikan sebuah sajian presentasi yang baik, itu akan memberikan nilai yang luar biasa, bukan hanya nilai kumulatif atau semacamnya, teman-teman, tapi juga ada value tersendiri bagi pendengar ketika kita berbicara dengan baik dan berbicara dengan lantang ya, dengan jelas gitu tentang apa yang sedang kita presentasikan ini, sehingga konsep kita itu, sehingga nilai dari konsep itu akan sampai kepada si audiens gitu. Nah, intinya adalah tentang bagaimana cara kita sebagai seorang calon arsitek atau sebagai seorang arsitek itu memahami apa yang kita rancang sendiri, apa yang kita konsepkan sendiri. Kemudian juga kita memahami istilah-istilah yang ada di literatur yang kita kaji gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana pendapat-pendapat, tapi kita berbicara tentang sebuah hasil teori. Kita berbicara tentang sebuah hasil yang penelitian gitu, teman-teman, yang empiris gitu, yang sudah pasti gitu. Nah, jadi di sini aku mau men-share salah satu hal ini, teman-teman, karena public speaking di dunia arsitektur itu memang agak sangat agak sangat berbeda gitu dengan dunia-dunia lainnya, karena memang kita di sini berbicara tentang desain dari beberapa perspektif, harus kita masukkan semuanya, teman-teman, baik dari sisi kita sebagai arsitek ataupun di sisi orang lain sebagai penikmat karya kita. Nah, teman-teman, menurut aku itu aja dulu video kali ini, teman-teman, karena ini merupakan sebuah kegelisahan juga bagi aku tentang bagaimana public speaking di dunia arsitektur itu mungkin agak sedikit dikesampingkan, mungkin agak sedikit tidak dianggap penting, padahal dia mampu memberikan sebuah sebuah pengaruh yang sangat luar biasa terhadap desain yang kita rencanakan itu, teman-teman. Karena ketika kita memiliki kemampuan public speaking yang matang dengan backingan atau dengan support desain yang luar biasa, itu akan membuat sebuah chemistry yang sangat luar biasa juga dan akan menghasilkan sebuah presentasi karya yang sangat luar biasa juga, teman-teman. Oke, teman-teman, aku rasa itu aja dulu video dari aku, teman-teman, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berbagi pengalaman lagi dengan teman-teman, pastinya masih di dunia arsitektur. Dan jangan lupa, teman-teman, bantu aku untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini, teman-teman. Dan men-share video aku ini ke beberapa teman-teman yang lainnya di luar sana, agar bisa singgah di YouTube aku juga, dan mampu bersinergi lah, atau berbagi pikiran dengan aku di kolom komentar nantinya. Oke, teman-teman? Oke, thank you so much for watching, teman-teman yang udah menyaksikan sampai akhir. Keep positive, smart, and kreatif, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah!